Shalom Sobat Filter, tema permenungan kita pada edisi kali ini dari Injil Lukas bab 11 ayat 42 sampai 46. Dalam kutipan perikopa ini mencakup 4 sabda celaka dari Yesus untuk ahli Taurat. Apa sabda celaka yang pertama? Sabda celaka yang pertama adalah memberikan aturan mengenai perpuluhan, mulai dari orang-orang lemah sampai orang-orang yang kuat, orang-orang yang sederhana sampai orang-orang kaya. Tetapi dari hasil perpuluhan itu tidak dibagi juga kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Ini adalah praktik ketidakadilan. Maka Yesus mengecam orang Farisi dan ahli Taurat yang membuat aturan perpuluhan itu, menyuruh orang menyerahkan harta benda kepada mereka, tapi mereka sendiri tidak pernah memperhatikan kebutuhan orang-orang miskin. Praktik ketidakadilan yang sempurna dari orang Farisi dan ahli Taurat pada zaman itu yang dikecam oleh Yesus. Dan yang kedua, sabda celaka yang kedua berisi tentang jangan gila hormat. Orang itu harus berlatih rendah hati, bukan cari hormat atau gila hormat. Karena siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan. Maka Yesus mengajar supaya jangan suka mencari hormat. Dan yang berikut adalah Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat ibarat kubur yang tidak punya tanda. Maksudnya apa? Mereka menggiring orang kepada kematian spiritual, tapi orang-orang tidak menyadarinya. Umat Israel diajar banyak hal yang sebenarnya mematikan spiritualitas mereka di hadapan Yahweh. Lebih takut kepada Yahweh, lebih takut kepada orang-orang Farisi daripada kepada Yahweh sendiri. Maka disinilah Yesus mengecam mereka. Mereka itu seperti kubur yang tidak punya tanda. Masyarakat mengira mereka dibawa-bawa kepada paham keselamatan. Ternyata tidak. Mereka digiring untuk kesejahteraan orang Farisi dan ahli Taurat. Itulah istilah dari kubur yang tidak punya tanda. Dan yang berikut, sabda celaka yang dikeluarkan oleh Yesus bagi orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu adalah mereka meletakkan beban pada orang-orang lemah, tapi mereka sendiri tidak mau memikulnya. Maksudnya apa? Membuat aturan-aturan, memantau aturan itu di tengah masyarakat, tetapi mereka sendiri sebenarnya tidak melaksanakan aturan itu. Itulah yang dimaksud oleh Yesus meletakkan beban di pundak orang lain dan mereka sendiri tidak mau memikulnya. Maka semoga 4 sabda celaka ini tidak kena pada kita. Bahwa kita ini gila hormat, bahwa kita ini menggunakan ayat-ayat suci untuk menjebak orang, mematikan rasa spiritual demi keuntungan diri, dan juga membuat perpuluhan menagih, tapi kita sendiri tidak pernah membantu orang miskin yang membutuhkan, hanya memperoleh tapi tidak berbagi. Dan yang pada akhirnya itu adalah membuat aturan untuk diletakkan pada orang lain dan kita tidak melakukannya. Itulah ya pesan yang bisa kita ambil dari bacaan pada kali ini. Semoga kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Shalom.